Halo Sobat Baku Hantam, jika ditanya sampai kapankah perang Ukraina akan berlangsung, salah satu jawabannya adalah ketika suplai senjata NATO tidak masuk lagi ke Ukraina. Namun dalam berita terbarunya yang merupakan angin segar bagi para Patsboy Ukraina adalah anggota NATO kabarnya telah sepakat untuk mulai merencanakan dukungan militer bagi Ukraina dalam jangka panjang. Hal ini juga didesak oleh Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg pada pertemuan Menteri Luar Negeri NATO pada hari Rabu kemarin yang sepakat untuk bergerak maju menuju jaminan pengiriman senjata jangka panjang ke Kiev. Namun proposal untuk membentuk dana 5 tahun sebesar 107 miliar dolar ini mendapat penolakan dari beberapa pihak. Ketua aliansi ini mengatakan sekutunya setuju untuk bergerak maju dengan merencanakan peran NATO yang lebih besar dalam mengkoordinasi bantuan dan pelatihan keamanan. Langkah ini akan memberi NATO peran yang lebih langsung dalam mengkoordinasikan pasokan senjata, amunisi, dan peralatan ke Ukraina saat negara tersebut melawan anak buahnya Bapak Vladimir Putin al-Moskowi. Meskipun langkah ini tidak berarti NATO secara langsung akan memberikan senjata besar-besaran ke Ukraina. Sebagai sebuah organisasi dengan 32 anggota, memang hanya setuju untuk mengirimkan bantuan yang tidak mematikan seperti peralatan ranjau, bahan bakar, dan pasokan medis. Ini menandai sebuah fase baru dalam keterlibatan NATO di perang ini. Langkah tersebut juga dipandang dipengaruhi oleh kemungkinan Donald Trump yang akan terpilih pada pemilihan Presiden Amerika di bulan November mendatang. Sekjen NATO Stoltenberg mengatakan tujuan dari program ini adalah untuk mengambil keputusan mengenai proposal yang akan diambil pada pertemuan puncak para pemimpin negara anggota NATO pada bulan Juli nanti. Keputusan NATO ini memerlukan konsensus di antara 32 anggotanya, dan reaksi awal dari seluruh aliansi mengisyaratkan bahwa keputusan ini mungkin tidak akan mudah diambil. Hongaria misalnya, Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Szijjártó mengumumkan bahwa Hongaria menolak terhadap peningkatan peran koordinasi NATO dalam pengiriman senjata dan pelatihan pasukan Ukraina. Hongaria juga menolak untuk berpartisipasi dalam perencanaan operasi atau pendanaan. Ya wajar sih, Hongaria minyak dan gasnya sebagian besar dari Rusia, bos, ya kan. Sekjen NATO mengatakan dia telah berbicara dengan Perdana Menteri Hongaria Viktor Orbán untuk mengatasi kekhawatirannya, dan dia yakin masalah ini akan diatasi. Rencananya adalah NATO akan mengkoordinasikan kerja kelompok kontak pertahanan Ukraina, sebuah forum yang terdiri dari sekitar 50 negara yang secara teratur berkumpul selama perang untuk mengumpulkan senjata dan amunisi bagi Ukraina. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah NATO Ukraina akan semakin solid atau akan semakin kelelahan? Silakan komentar dan baku hantam kalian di bawah.